Haleluya. Nah, inilah dia saudaraku, ya. Joab. Dia menolong bahkan dari awal, dari mula-mula sebelum pun Daud terkenal. Ya, kita baca 2 Samuel 2. 2 Samuel 2 ayat 13-14. Juga Joab ayat 13-14, 2 Samuel 2. Juga Joab anak Zeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga di Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Joab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Joab, baik. Lalu tampillah mereka berjalan lewat dan dihitung 12 orang dari suku Benyamin dan Isobed anak Saul dan 12 orang dari anak buah Daud. Nah, jadi pada waktu dia masih satu suku, raja dari satu suku saja, dan selebihnya masih di bawah dari keturunan Saul, yaitu Isobed dan panglimanya Abner, maka kemudian diusulkan oleh Abner, kita perang tanding, ya, kalian ambil 12 orang, kemudian ambil kami 12 orang, kita perang tanding, siapa? Semua mati akhirnya saudaraku, ya. Tapi di sini nampak Joab membela Daud, berpihak kepada Daud, dia mendukung, ya, gerakan perang dari Daud, ya. Jadi memang betul-betul dia setia. Tetapi kita akan lihat nanti dalam kesetiaannya ada campuran ketidaksetiaan yang sangat berbahaya, ya. Dan Daud sebenarnya saudaraku, coba saudara lihat, kalau saudara baca, saudara sudah lama membaca Alkitab, tahu Daud tahunya dia itu, tapi dia tidak membunuh, ya, tidak membunuh Joab, ya. Daud tetap setia kepada Joab walaupun Joab jahat. Joab yang tidak setia kepada Daud, ya. Kadang kita juga harus demikian saudaraku, ya. Kita juga kadang tidak dapat, ya. Sepertinya Daud merasa sangat tidak patut karena orang yang demikian setia kemudian dihukum mati olehnya, ya. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat bagaimana melakukannya. Tapi kita memang tidak mau kalau ada orang saudaraku menjadi Joab di dalam pelayanan kita. Haleluya. Dan kita lihat Joab ini ikut bertempur dalam tiap peperangan Daud, ya, dalam semua persoalan-persoalan Daud dia ikut bertempur. Apapun yang dikatakan selalu dia berpihak kepada Daud, selalu dia menguntungkan Daud, ya. Kita baca 2 Samuel 3:22 di belakangnya. Anak buah Daud dan Joab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab dia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Joab kemudian saudaraku melakukan ini dengan setia, ya. Dia perang, ada jarahan, bawa kasih sama Daud, ya. Ada lagi saudaraku raja yang mau ditaklukkan, ya. Nanti kita lihat dipanggilnya Daud, bukan dia yang mengambil mahkota itu untuk dia, enggak, panggilnya Daud supaya Daud yang menerima mahkota. Jadi memang dia setia dalam hal berperang untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain, ya, suku-suku lain, kelompok-kelompok lain, ya, cocok sama dia itu. Tapi pada hal yang dia tidak cocok, ya, dia tidak bisa patuh. Dia memilih untuk tidak setia, ya. Dalam hal ini kita belajar saudaraku, ya, kalau ada atasan kita, ya, ada hal-hal yang kita tidak cocok, ya, supaya kita itu tetap dalam jalurnya Tuhan, kita mesti bisa menyangkal diri untuk patuh dan tidak menjadi campuran setia dan tidak setia, patuh dan tidak patuh, ya. Tuhan mau hati-hati melakukan semua firman Tuhan dengan arti kata selalu patuh. Amin. Nah, selanjutnya Joab ini tahu dia musuh-musuh Daud dan dia sangat bersemangat menyikat musuh-musuh Daud itu. Sayangnya saudaraku, dalam semangatnya itu lagi-lagi keluar ketidakpatuhan, tidak kesetiaannya.
Tapi dia begitu setianya sehingga asal namanya musuh sikat habis. Ya, Abner ini, saudaraku, karena dia adalah panglima perang daripada Saul, tentunya Saul itu berlawanan, bahkan mengejar-ngejar Daud sampai Daud itu lari kemana-mana, ya, seperti orang gila dan lain sebagainya. Ya, jelaslah itu musuh daripada suku Yehuda. Tetapi Daud sebenarnya melarang, bahkan mau kerjasama dengan Abner. Ya, dia memilih damai. Joab tidak, perang, dia katakan, bunuh Abner, apalagi sudah dibunuhnya adikku Asael. Ya, dibunuhnya, saudaraku. Jadi dari satu pihak kita melihat itu, kalau dari segi kesetiaan, dia setia membasmi musuh Daud. Ya, tapi dari pihak kepatuhan, dia tidak patuh. Makanya kita kalau melayani, saudaraku, berapi-api bagus, tapi patuh kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ini juga, saudaraku, Joab ini sangat berapi-api, ya. Ya, memang tidak boleh berlambatan kalau menyambut masuk Tuhan, tapi semuanya mesti dalam jalan Tuhan. Ya. Kemudian saudara tahu Absalom itu kan jahat sekali kepada Daud. Tapi Daud udah berpesan, jangan bunuh anakku itu. Ya, kalau kalian jumpa dia, jangan bunuh. Ya, apa dibuat Joab? Dibunuhnya. Disuruhnya orang membunuhnya, bunuh itu katanya. Tidak mau. Nanti kalau aku bunuh, kau bilang nanti semua pun orang tahu tidak boleh dibunuh. Takkan kau bela aku, katanya kepada Joab. Kau banyak cakap, sini. Dibunuhnya, saudaraku. Ya. Dilihat dari satu segi, Absalom itu pemberontak, memang patut dibunuh mati. Tapi rajanya berkata, pemimpinnya berkata, jangan bunuh, patuh, saudaraku.